Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak untuk bersalawat, membaca salawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita melihat bagaimana umat Islam terlebih di negeri kita ini, mereka adalah mayoritas, mereka adalah jumlah terbanyak. Akan tetapi bagaimana mereka yang jumlah terbanyak di dunia ini dan jumlah terbanyak di negeri ini, mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah, mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlihat asing di tengah-tengah umat. Mereka terlihat asing bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Kalau seandainya kaum muslimin mereka terlihat asing di tengah-tengah kaum kufar, umat muslim terasa asing di negeri kaum kufar, maka itu perkara yang biasa. Tetapi umat muslim yang berpegang kepada agamanya, yang berusaha menjalankan sunnah nabinya, terlihat asing di tengah-tengah umat ini. Tapi jangan kita kemudian berkecil hati, kemudian kita kendor untuk berpegang kepada agama Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengkhabarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada',
fatuba lil ghuraba. Sabda Nabi SAW, bada al-islamu ghariban. Islam datang, didakwahkan oleh Nabi SAW di tengah-tengah umatnya dalam keadaan asing. Kaum kufar jahiliyah ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan meninggalkan seluruh sesembahan yang ada, mereka merasa asing dan aneh. Tapi Nabi mengatakan, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini juga akan datang terasa asing nanti di akhir zaman. Dan kita merasakan hari ini bagaimana orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW, orang yang berusaha untuk mengamalkan ajaran Nabi SAW, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, diolok-olok. Ini perkara yang sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengingat bagaimana dakwah Nabi SAW bersama para sahabat yang jumlahnya sangat sedikit di awal dakwah, Nabi dihina, Nabi dicela, Nabi direndahkan, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, majnun, gila. Bahkan Nabi dilempar kotoran unta. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengkabarkan fatuba lil ghuraba. Bergembiralah kalian wahai orang-orang yang merasa asing di tengah umat ini, orang yang terasa asing ketika mengamalkan agamanya, terasa asing ketika menghidupkan sunnah nabinya. Tuba, bergembiralah. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Qala alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang asing adalah orang yang berusaha memperbaiki di saat manusia membuat kerusakan. Di saat manusia membuat kerusakan di tengah-tengah agama, membuat tata cara ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, membuat perkara-perkara yang tidak ada dalam syariat. Kemudian datang kelompok manusia yang berusaha mengajak kembali kepada ajaran Nabi. Mereka lah ghuraba. Dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Para ghuraba, orang-orang yang asing, adalah orang yang memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya di saat manusia mulai rusak. Berusaha untuk kembali kepada Allah, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah, berusaha untuk mengajarkan agama Allah, berusaha untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW di saat manusia tidak lagi memperdulikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah para ghuraba. Bagaimana para sahabat Nabi SAW meninggalkan kebiasaan lamanya di atas kesyirikan dan kekufuran, meninggalkan kebiasaan lamanya di atas kemaksiatan, meninggalkan kebiasaan yang lama untuk mengikuti agama yang dibawa Rasulullah SAW. Bahkan mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kerabat mereka untuk berhijrah mengikuti ajaran Nabi SAW, untuk berhijrah membela agama Rasulullah SAW. Mereka siap untuk mendapatkan ancaman, siap untuk dicela, dihina, bahkan siap nyawa mereka sebagai taruhannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka sampai dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka orang-orang yang ridha kepada Allah, dipuji oleh Allah karena mereka jujur dalam keimanannya, mereka jujur dalam mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi mereka buktikan dalam ibadah, mereka buktikan dalam jihadnya, mereka buktikan dalam
membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka sifat al-ghuraba, sifat orang-orang yang asing di dalam berpegang kepada agama Allah, yang pertama adalah orang yang memperbaiki dirinya, orang yang memperbaiki ibadahnya di saat manusia mulai rusak. Yang kedua, selain memperbaiki dirinya, dia memperbaiki orang lain, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki negerinya, sehingga kebaikan itu bukan hanya pada dirinya, tapi kebaikan menyebar kepada umat. Kebaikan bisa dirasakan oleh penduduk negerinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ghuraba, orang-orang yang terasa asing di tengah-tengah umat ini, mereka dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi, kal qabid 'alal jamr, ay al mutamassik bi sunnati, orang-orang yang berpegang kepada sunnahku di saat manusia mulai rusak, saat manusia sudah menjauh dari agamanya, kal qabid 'alal jamr, bagaikan mereka memegang bara api. Dia pegang bara api dengan kuat, karena kalau bara api dilepas maka dia akan binasa. Begitulah orang di saat zaman fitnah, dia berpegang kepada ajaran Nabi, dia mengikuti tuntunan Nabi dengan kuat. Kalau dia lepas dari tuntunan Nabi, maka dia akan jatuh pada fitnah. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah zamanku nanti, kata Nabi, maka dia akan melihat bagaimana perpecahan di tengah-tengah umat, fitnah yang terjadi di tengah umat. Dan Nabi memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayya bin nawajib. Jalan keluar dari berbagai fitnah yang terjadi, jalan keluar adalah berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada sunnah yang diajarkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuat, terlebih di zaman fitnah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin, cemoohan, celaan baik dari musuh-musuh Islam, atau dari orang-orang munafik, atau dari orang-orang yang lemah imannya, kepada mereka yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi, maka jadikan itu sebagai motivasi bagi kita untuk semangat di dalam belajar agama. Jadikan itu motivasi bagi kita untuk semangat di dalam berpegang kepada agama Allah, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka dicela, semakin mereka dihina, semakin mereka ditindas, semakin kuat pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka bahwa mereka dikatakan oleh Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyebut mereka dengan sebutan al-muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, ridha keimanan mereka, ridha ibadah mereka, ridha perjuangan mereka. Dan Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua para sahabat dijanjikan al-husna, yaitu jannah, dijanjikan oleh Allah dengan surga atas apa yang mereka perjuangkan di dalam memegang agama Allah, dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berpegang kepada agama Allah, senantiasa meniti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjaga perintah-perintahnya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, baik itu dalam keseharian kita, atau dalam pekerjaan kita, atau dalam rumah tangga kita, dalam bertetangga dengan masyarakat kita. Sampaikan sunnah Nabi, tegakkan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi di tengah-tengah umat ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pada hadis Nabi, fatuba lil ghuraba,
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita berada saat ini di bulan Sya'ban, bulan yang sebentar lagi kita akan mendatangi dan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang istimewa, yang mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah dan diberikan kesehatan serta kekuatan untuk beramal dan beribadah di bulan Ramadan. Sebelum kita menghadapi tamu yang akan datang kepada kita, tamu yang dinanti-nanti, yang sudah setahun belum kunjung tiba dan sebentar lagi saatnya tiba, maka kita harus memiliki persiapan untuk menghadapi dan menerima tamu ini. Di antara persiapan yang paling utama, yang pertama adalah persiapan taharatu al-zahir wal batin. Persiapan agar kita membersihkan zahir dan batin kita, membersihkan amal-amal kita untuk kembali kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara maksiat dan dosa. Yang kedua, kebersihan batin kita, membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan dari segala dosa dan salah. Sebagaimana apabila kita akan kedatangan tamu yang sudah 1 tahun belum berjumpa, maka kita akan mempersiapkan kebersihan rumah kita, kebersihan badan kita, kebersihan sekitar lingkungan kita untuk menyambut tamu yang datang. Maka tamu ini adalah tamu yang dinanti-nanti. Bulan Ramadan, bulan kesempatan yang Allah berikan kepada umat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan bertaubat, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari segala dosa dan maksiat. Bukan dengan membersihkan badan secara zahir, dengan cara mandi, dengan cara yang disebutkan di sebagian masyarakat, dengan acara-acara tertentu. Bukan demikian, tapi membersihkan hati, membersihkan amaliyah kita dari dosa dan salah kita. Kemudian yang kedua, kita berbekal dengan bekal doa, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang di atas ketaatan, agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita memohon taufik dan kekuatan kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa beramal saleh di bulan Ramadan. Bukan hanya berjumpa dengan Ramadan, tetapi kita diberikan taufik oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah. Yang ketiga, kita berbekal ilmu, karena tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar, bisa mengisi Ramadan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kecuali dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat, sebelum kita beramal saleh, maka landasi dengan ilmu agar seluruh amal kita nanti sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Di saat manusia ketika datang bulan Ramadan bersemangat di dalam ibadah adalah perkara yang baik, tetapi tidak cukup hanya semangat, tapi harus dilandasi dengan ilmu sehingga ibadahnya tidak sia-sia. Ada satu perkara yang sangat disayangkan terjadi di masyarakat.
semangat mereka di dalam ibadah di bulan Ramadan untuk menghidupkan malamnya dengan amal ibadah, dengan salat. Akan tapi salatnya harus sesuai tuntunan Nabi SAW. Bukan hanya modal semangat, karena itu tidak akan diterima oleh Allah. Nabi SAW mengingatkan, aswa'us sariqah sariqatu fis salah. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam salatnya. Para sahabat heran, apakah ada pencuri ketika sholat ya Rasulullah? Qala alladzina la yutimma ruku'ah wala sujudah. Para pencuri di dalam sholat adalah mereka orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Tidak ada tumakninah dalam rukuknya, tidak ada tumakninah dalam sujudnya. Maka jangan sampai ibadah kita yang kita lakukan dengan modal semangat tanpa ilmu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana kita berpuasa yang benar, ilmu apa saja yang membatalkan puasa, ilmu apa saja yang disunahkan di bulan Ramadan, agar kita benar-benar bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan berbagai amal saleh. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah dan sampaikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan kita menjadi golongan manusia yang apabila datang bulan Ramadan mereka tidak suka karena ada kewajiban puasa, tidak suka karena ada ibadah di malam hari, tidak suka karena mungkin akan terganggu kegiatan dan pekerjaannya. Tetapi seorang mukmin dengan datangnya bulan yang mulia, dia harus semangat dan dia harus bahagia, dia harus bergembira, karena ini kesempatan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.